wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah dengan NIM 19082050001 dari kelas Akuntansi Syariah A semester 5, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai laporan keuangan sektor publik. Adapun pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Haulah Nahwatun Nisa, MSI. Baik, langsung saja simak videonya sampai akhir ya. Selamat menonton. Nah, di sini ada poin-poin pembahasan mengenai laporan keuangan sektor publik. Yang pertama ada pengertian laporan keuangan sektor publik. Yang kedua ada tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang ketiga, para pemakai laporan keuangan organisasi sektor publik. Dan yang keempat, perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan swasta. Kemudian yang kelima ada dampak laporan keuangan yang buruk. Dan yang terakhir ada bentuk-bentuk laporan keuangan. Lanjut. Kemudian di sini ada pengertian laporan keuangan sektor publik. Apa sih laporan keuangan sektor publik itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian laporan keuangan sektor publik itu. Jadi, laporan keuangan sektor publik merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Laporan keuangan ini menciptakan akuntabilitas sektor publik. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik ini digunakan untuk memberikan informasi keuangan dari suatu entitas yang besar terhadap akuntabilitas publik ini digunakan untuk memberikan informasi keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Poin yang pertama yaitu kepatuhan dan pengelolaan atau compliance and stewardship, yaitu laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas pengusaha bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif atau accountability and retrospective reporting, yaitu laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Kemudian yang ketiga ada perencanaan dan informasi otorisasi atau planning and authorization information, yaitu laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. Yang keempat, kelangsungan organisasi atau viability, yaitu laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan penyediaan barang dan jasa di masa yang akan datang. Lalu, poin kelima, hubungan masyarakat atau public relation, yaitu laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian poin keenam, sumber fakta dan gambaran atau source of fact and figures, yaitu
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu para pemakai laporan keuangan organisasi sektor publik. Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diketahui dari siapa saja yang termasuk dalam stakeholder organisasi tersebut. Drebin et al. Pada tahun 1981 melakukan identifikasi bahwa ada 10 kelompok pemakai laporan keuangan sektor publik. Berikut daftarnya. Yang pertama ada pembayaran pajak, pemberian dana bantuan, investor, pengguna jasa, karyawan atau pegawai, pemasok atau vendor, dewan legislatif, manajemen, pemilih, dan badan pengawas. Nah, berikut merupakan daftar dari para pemakai laporan keuangan organisasi sektor publik. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan swasta. Laporan keuangan sektor publik atau sektor pemerintah dan swasta memiliki perbedaan terkait pengelolaannya. Jika dilihat dari perbedaannya, bisa dilihat dari beberapa jenis laporan keuangannya, tujuannya, teknik akuntansi yang dipakai, serta elemen laporan keuangannya. Jika dilihat dari persamaannya, bisa dilihat bahwa laporan keuangan sektor publik dengan swasta menggunakan sumber dokumen yang sama. Selain itu juga, sama-sama memiliki peran yang berhubungan dengan masyarakat. Adapun perbedaan dari laporan keuangan tersebut adalah yang pertama, laporan keuangan sektor publik, yaitu berfokus pada finansial dan politik, berfokus pada bagian organisasi, melihat ke masa depan secara detail, kinerja diukur secara finansial dan non-finansial, mempertanggungjawabkan kepada parlemen dan masyarakat luas, laporan diperiksa oleh Treasury, peraturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan, kemudian yang terakhir ada cash accounting. Kemudian perbedaan dari laporan keuangan sektor swasta yaitu berfokus pada finansial, berfokus pada organisasi secara keseluruhan, tidak dapat melihat masa depan secara detail, sebagian besar kinerja diukur secara finansial, mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan kreditur, laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen, kemudian peraturan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi, Pasar Modal dan Praktik Akuntansi. Yang terakhir ada accrual accounting. Pembahasan selanjutnya mengenai dampak laporan keuangan yang buruk. Dampak jika laporan keuangan organisasi sektor publik buruk, maka akan menyebabkan hal-hal berikut ini. Yang pertama ada kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik atau pemerintah akan menurun. Kemudian ada penanam modal atau investor tidak berani menanamkan modalnya lagi. Laporan keuangan tidak dapat diaudit. Dan yang terakhir, para donatur atau penyumbang dana akan mengurangi atau menghentikan bantuannya. Pembahasan selanjutnya mengenai bentuk-bentuk laporan keuangan. Yang pertama ada laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Pada laporan ini perubahannya akan dilihat dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi. Yang kedua ada laporan kinerja keuangan atau surplus defisit. Pada laporan ini mirip dengan laporan laba rugi pada entitas bisnis. Laporan surplus defisit menggambarkan kinerja keuangan pada organisasi sektor publik. Ketika total pendapatan atau penerimaan lebih besar daripada total biaya atau belanja disebut surplus dan sebaliknya disebut defisit. Yang ketiga ada laporan keuangan laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. Kemudian yang terakhir ada laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan neraca adalah laporan yang memberikan gambaran entitas sektor publik secara utuh pada suatu waktu tertentu. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya.
Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.